Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswiku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Hari ini kita akan melanjutkan materi kelas 11 sejarah peminatan, di mana akan melanjutkan bab 2 mengenai kerajaan maritim Islam di Indonesia, di mana sekarang kita masuk ke kerajaan-kerajaannya. Total ada 6 kerajaan yang akan kita bahas. Dari yang kita bahas pertama, ini adalah Kesultanan Aceh, terletak di Aceh, ya, di Sumatera bagian utara, di ujung Sumatera bagian utara. Nah, di Sumatera bagian utara. Di dalam pembahasan kerajaan-kerajaan ini akan dibagi tiga, ya, bagi tiga, yaitu yang pertama kondisi politik, yang kedua kondisi sosial budaya, yang ketiga kondisi ekonomi. Nah, kita bahas langsung saja. Yang pertama adalah kondisi politik, di mana di kondisi politik ini kita akan membahas dari mulai berdirinya, raja-rajanya, kebijakan-kebijakannya, lalu kemundurannya, seperti itu. Kondisi politik ini akan kita bahas. Yang pertama adalah berdiri. Nah, Kesultanan Aceh ini didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah, ya, Sultan Ali Muhayyad Shah. Nah, di mana kerajaan Aceh ini berdiri di atas wilayah Kerajaan Lamuri, yang dulunya Kerajaan Lamuri ini merupakan bawahan dari Sriwijaya. Bahkan di dalam negara Kartagama ada tercantum nama Lamuri ini yang memberi upeti ke Majapahit, seperti itu. Ya, awalnya berarti ini adalah Lamuri, kerajaan Lamuri sebelumnya. Nah, Sultan Ali Muhayyad Shah ini menyatukan seluruh kerajaan atau kesultanan Islam yang berada di wilayah Aceh, ya, disatukan semuanya, yang awalnya berbentuk kerajaan yang terpisah-pisah, ada Perlak, ada Pasai, ya, namun semuanya disatukan, ya, di bawah naungan Aceh, seperti itu. Nah, kerajaan Kesultanan Aceh ini dipimpin oleh pernah dipimpin total sultannya yang saya baca itu adalah 40 sultan dan sultanah, ya. Jadi tidak hanya laki-laki, Aceh juga pernah dipimpin oleh wanita, ya, disebutnya sultanah, seperti itu. Lalu kita tidak akan membahas 40 sultan ini karena terlalu panjang, ya. Kita akan bahas yang memang istilahnya memiliki peristiwa penting di dalam masa jabatannya, seperti itu. Yang pertama tentu saja ini adalah sultan pertama, ya, Sultan Ali Muhayyad Shah. Tentu saja ini adalah pendirinya, kita tahu pendiri. Nah, Sultan Ali Muhayyad Shah, seperti yang saya katakan tadi, beliau ini menyatukan wilayah Aceh, wilayah kerajaan-kerajaan di Aceh menjadi satu, ya. Nah, Sultan Ali Muhayyad Shah ini memerintah kurang lebih dari tahun 1496 sampai 1530. Lalu yang kedua kita akan bahas ini adalah Sultan ke-12. Ya, saya ini melihat beberapa sumber termasuk Wikipedia. Bisa dikoreksi bila mana ada kekeliruan. Yang ke-12 ini, Sultan ke-12 adalah Sultan Alauddin Riayat Shah.
Alauddin Riayat Shah memerintah pada tahun kurang lebih tahun 1596 sampai 1604. Ya, dari ketika Sultan Alauddin Riayat Shah ini memerintah, di masa pemerintahannya inilah tiga kekuatan Eropa datang ke Asia Tenggara. Tiga kekuatan Eropa yang menguasai wilayah-wilayah di Asia. Kebanyakan ini mereka adalah Belanda, Inggris, dan Prancis datang. Nah, mereka mulai menguasai wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Jadi masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah ini menjadi salah satu sejarah Asia Tenggara ya, dimana ketika masa pemerintahannya tiga kekuatan Eropa datang. Sebelumnya sudah ada Portugis datang ke Nusantara itu tahun 1511. Nah, kemudian disusul lagi oleh tiga ada Spanyol dulu, lalu tiga kekuatan Eropa lainnya, tiga negara lainnya, Belanda, Inggris, dan Prancis datang belakangan. Nah, datangnya pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah ke-14, Sultan ke-14. Ada beberapa sumber juga yang menyatakan bahwa Sultan Iskandar Muda ini adalah Sultan ke-10. Ya, mohon bisa dikoreksi apabila ada kekeliruan seperti itu. Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini memerintah kurang lebih tahun 1607 sampai 1636. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mencapai puncak kejayaan. Itu. Nah, kenapa di masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda Aceh mencapai puncak kejayaan? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah angkatan perang yang kuat. Nah, khususnya angkatan lautnya ya. Angkatan laut Kesultanan Aceh ini sangat disegani di wilayah Asia Tenggara ketika itu. Ya, karena apa? Karena Aceh ini menjalin hubungan dengan Turki Utsmani salah satunya. Menjalin diplomasi dengan negara lain. Nah, kita ambil contoh tadi Turki Utsmani. Selain Turki Utsmani ada juga negara-negara barat. Nah, contohnya itu adalah Prancis, Inggris, bahkan Belanda. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda ini hidup seorang laksamana laut. Ya, laksamana ini sangat terkenal sekali. Laksamana perempuan bernama Laksamana Kemalahayati. Ya, hidup seorang laksamana perempuan yang memang keberaniannya sudah tidak diragukan lagi. Selain ketiga hal ini, di Aceh juga ketika masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda ini menjadi pusat pendidikan agama Islam. Jadi kita bisa tahu bahwasannya di masa lalu kerajaan-kerajaan di Nusantara ini sangat berjaya di berbagai bidang, ya, baik itu politik, ekonomi, perdagangan, bahkan pendidikan agama. Kita tahu sebelumnya kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan agama Buddha.
Nah, di Aceh ini menjadi pusat pendidikan agama Islam. Seperti itu. Aceh ini pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dianggap sebagai salah satu kesultanan terkuat pada masa itu. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah Sultan ke-15. Nah, ke-15 yang bernama Sultan Iskandar Sani. Nah, Sultan di masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani ini kesusastraan Aceh ini berkembang sebenarnya sudah dari sebelum-sebelumnya. Namun pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani ini hidup seorang sastrawan terkenal bernama Naruddin Araniri. Aduh, maaf. Naruddin Araniri ini terkenal akan karyanya yang bernama Kitab Bustanus Salatin, yang artinya Kitab Bustanus Salatin ini Taman Raja-Raja. Ya, menceritakan apa? Menceritakan adat istiadat Aceh, menceritakan tentang raja-raja dan ajaran Islam. Nah, seperti itu. Lalu setelah Sultan Iskandar Sani wafat, di sini Aceh mengalami kemunduran, ya, selain karena memang pengaruhnya tergoyahkan oleh bangsa-bangsa Eropa, khususnya kita tahu Belanda, ya. Sepeninggal Iskandar Sani, Aceh mengalami kemunduran. Seiring menguatnya pengaruh Belanda di Sumatera. Seperti itu. Nah, pengaruh Belanda ini memang sangat berpengaruh sekali, kekuatan Belanda ini di Pulau Sumatera, yang memang pada awalnya Belanda ini menguasai Jawa terlebih dahulu, ya. Di Jawa terlebih dahulu, lalu ke Sumatera. Nanti Belanda ini mendapat akses ke Sumatera ini sebenarnya melalui Kesultanan Banten, ya, di mana Kesultanan Banten nanti menyerahkan Lampung ke Belanda. Seperti itu. Lalu setelah lama ini pengaruh Belanda semakin kuat, Aceh semakin mundur, pada akhirnya nanti ada yang dinamakan Perang Aceh. Perang Aceh meletus pada tahun 1873 sampai 1904. Ya, lama sekali. Ini Perang Aceh ini salah satu perang terlama di Indonesia. Nah, di mana di sini di dalam Perang Aceh kita ditunjukkan bahwasannya perjuangan rakyat Aceh itu tidak mudah, ya, sangat berat sekali. Perjuangan mereka benar-benar sangat sungguh-sungguh sekali untuk melawan penjajah. Nah, pada akhirnya nanti di Perang Aceh ini Aceh kalah, Kesultanan Aceh ini menyerah pada Belanda ketika sultannya Muhammad Daud II menyerah terhadap Belanda karena keluarganya diculik oleh Belanda, seperti itu. Pada akhirnya nanti menyerahkan diri kepada Belanda tahun 1903.
Meskipun Sultan Muhammad Daud II ini menyerahkan diri kepada Belanda, tapi perjuangan rakyat Aceh tetap bergejolak sampai tahun 1910, masih bergejolak sampai tahun 1910. Nah, di sini kita ditunjukkan bahwasannya sampai tahun 1903, 1904 ini di wilayah Nusantara, di wilayah Indonesia sekarang masih ada kerajaan berdaulat seperti itu ya. Masih ada kerajaan yang berjuang, yaitu kerajaan Aceh, Kesultanan Aceh, satu-satunya kesultanan yang belum menyerah terhadap Belanda sampai tahun 1904 seperti itu. Jadi Aceh ini, Kesultanan Aceh berakhir karena Raja Sultan menyerah terhadap Belanda seperti itu. Lalu setelah kondisi politik, sekarang kita akan membahas B adalah kondisi sosial budaya. Nah, di Aceh ini ada sebutan teku dan tengku. Nah, hati-hati tertukar teku dan tengku. Teku ini apa? Teku ini adalah bangsawan. Sementara tengku ini adalah ahli agama. Nah, ada Teku Wisnu berarti itu bangsawan. Dimana dulu Aceh ini memakai sistem feodal ya. Memakai sistem feodal dimana Aceh membawahi beberapa kerajaan. Nah, kerajaan-kerajaan ini dipimpin lagi oleh sultannya. Seperti itu. Nah, bangsawan-bangsawan tersebut mendapatkan gelar teku. Nah, meskipun Aceh ini di Nusantara yang memang di Nusantara ini jarang sekali memakai sistem feodal, tapi Aceh ini memakai sistem feodal karena sebelumnya Aceh ini merupakan penyatuan dari beberapa kerajaan seperti itu. Kalau Tengku ini ahli agama. Ada dua ya, ingat. Lalu kita tahu yang selanjutnya kondisi sosial budayanya, Aceh menjadi pusat pendidikan dan keilmuan agama Islam di Asia Tenggara. Itu. Selain itu ada di bidang sastra sangat maju sekali. Ya, di bidang sastra ini sangat maju dengan muncul beberapa sastrawan dan ahli agama, di mana para ulama ini hasil karyanya sangat diakui. Di antaranya ada Hamzah Fansuri, Syamsuddin Sumatrani, Nuruddin Ar-Ramiri, dan Syekh Abdul Rauf. Itu diantaranya. Lalu yang selanjutnya C adalah kondisi ekonomi. Nah, Aceh ini yang pertama mengandalkan perdagangan karena letaknya yang strategis di Selat Malaka. Perlu kalian ketahui ya, saya gambarkan dulu, ini Sumatera, anggap saja ini Sumatera ya. Nah, Jawa, Kalimantan, Aceh di sini kan ya. Ketika dulu Selat Malaka ini dikuasai Portugis, pedagang-pedagang Islam pada khususnya yang semula lurus ke sini di Selat Malaka, nanti akan singgah di Aceh dan berbelok. Nah, jalurnya yang dulunya ke Selat Malaka tembus ini nanti berbelok ke Sumatera bagian barat ya. Sumatera bagian barat.
gitu. Jadi memang Aceh ini menjadi salah satu tempat singgah ya yang nantinya menjadi pusat perdagangan, khususnya bagi pedagang-pedagang yang dilarang masuk oleh Portugis ke Malaka. Seperti itu. Lalu komoditas apa yang dimiliki oleh Aceh? Nah, banyak sekali ya. Komoditasnya yang paling banyak itu adalah lada. Nah, lada. Selain lada ada timah, emas, perak, lalu minyak wangi dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi Aceh ini disokong oleh ekonomi yang kuat, khususnya karena memang Aceh berada di Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur perdagangan paling penting, paling strategis di wilayah Asia Tenggara. Seperti itu. Lalu perpindahan pusat perdagangan ini juga sangat mempengaruhi kemajuan Aceh di segala bidang. Banyak pedagang-pedagang singgah dari India, dari Arab, sehingga Aceh ini dianggap sebagai wilayah yang penting ya, wilayah yang penting, ekonominya maju, angkatan laut, angkatan perangnya kuat. Maka dari itu Aceh diakui oleh bangsa barat sebagai salah satu kesultanan terkuat ketika itu. Lalu yang selanjutnya ini ada ya, saya lupa. Aceh ini juga disebut Serambi Mekah. Serambi Mekah. Kenapa Aceh ini disebut Serambi Mekah? Ada beberapa teori, ada beberapa alasan mengenai Aceh disebut Serambi Mekah. Ya, yang saya tahu, yang pertama ini karena Aceh merupakan pusat keilmuan Islam. Selain itu sejarah besar kesultanan-kesultanan Islamnya. Ya, Aceh juga menjadi tempat masuk Islam pertama kali ke Indonesia. Tempat pertama kali Islam masuk. Serambi itu teras ya, Serambi itu teras, berarti Aceh ini disebut teras Mekah. Nah, selanjutnya yang terakhir, kenapa Aceh disebut Serambi Mekah ini? Karena Aceh ini menjadi tempat singgah jemaah haji. Jadi sebelum ke Mekah, jemaah haji yang khususnya ada di wilayah Nusantara, bahkan Filipina, itu ke Aceh dulu, ya, singgah di Aceh dulu, ya, diberi diberi seperti pengarahan dan lain-lain. Makanya orang-orang dulu menganggap bahwasannya ketika sebelum pergi ke Mekah, pasti kita datang ke terasnya Mekah, yaitu Aceh. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila ada hal-hal yang memang kurang berkenan disampaikan, dan bila ada kekeliruan mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.